Sebelum kita lanjutkan kegiatan kelima kita hari ini, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu yang akan disiapkan dan dipimpin oleh Ketua Kelas. Ketua Kelas, silakan. Bersiap. Berdoa mulai. Selanjutnya coba dengar absennya. Abi, Ahmad Faslian, Ahmad Hakimi, Amelia, Asifa, Divi, Dimas, Elika. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke, seperti biasa ya, silakan baca surat terlebih dahulu ya, yaitu seperti kebiasaan kita, yaitu baca surat Al-Fatihah. Nanti mulai dari ta'awuz ya. Silakan. Sebelum kita lanjut ya ke kelima kita hari ini, yaitu tentang suara demokrasi. Mari kita biar kelima dulu ya. Dan silakan dipimpin oleh Pak. Kita bertemakan tentang yaitu ya, suara demokrasi ya. Suaraku, ekspresiku, mari bersatu untuk membangun generasi. Ya, tentunya sebelum kita masuk ke apa itu demokrasi, ya kita lihat dulu
pertama apa itu demokrasi? Ya, siapa yang tahu apa itu demokrasi? Ya, silakan Nata. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan. Jelaskan suaranya. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dengan kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara yang melalui perwakilan yang mereka pilih. Bagus ya. Ada di situ kata-kata pemilihan, ya. Dan juga ada kata-kata memiliki hak dan kewajiban ya untuk memilih. Tujuan dari kelima kita tentunya yang pertama kita tahu tentang konsep dasar demokrasi. Ya, yang kedua ya, yang pentingnya suara dalam demokrasi. Ya, terus menganalisis bagaimana suara rakyat itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam berdemokrasi. Oke, dan lebih pahamnya kalian silakan lihat video ini ya, yang berisi tentang demokrasi. Demokrasi dan kehidupan Indonesia. Coba pikirkan, tidak pernah yang masyarakat dan negara, misalnya pelaksanaan aktivitas atau lingkungan demokrasi, lembaga untuk pemerintahan, apakah keinginan unsur yang terjadi? Jawabannya adalah jika ada demokrasi dan kebenaran. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengamankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan demokrasi, sistem diktator adalah pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang, dan sistem oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa pihak saja. Lalu, kenapa demokrasi dianggap lebih baik? Ada 3 alasan utama. Pertama, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jika tidak menjalankan peran yang baik, pemerintah dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Kedua, hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat menggunakan sistem pengadilan untuk membelanya. Nah, kalau begitu, negara dengan sistem demokrasi pasti dijalankan dengan sangat adil ya. Belum tentu. Ini tergantung praktik di masing-masing negara. Banyak praktik demokrasi yang menghasilkan pemerintahan oleh mayoritas karena suara mayoritas yang akhirnya menjadi pemimpin dalam pemilu. Lalu, bagaimana dengan kepemilikan hak minoritas? Di Indonesia sendiri dikenal musyawarah mufakat. Dengan bermusyawarah, kita memecahkan masalah bersama untuk dilaksanakan bersama. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil sudah berdasarkan keinginan semua pihak. Lalu, apakah Indonesia juga memiliki sistem demokrasi? Ya, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi sejak Indonesia merdeka. Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Rakyat Indonesia akan memilih perwakilan untuk mewakili mereka dalam membuat kebijakan dan menjalani pemerintahan. Melalui lembaga pemilu, rakyat akan memilih perwakilan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, serta perwakilan legislatif yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, ada beberapa syarat yang harus ada. Pertama, kesetaraan di bidang hukum. Kedua, kebebasan berkumpul, berpendapat, bergerak, dan berkeyakinan. Ketiga, komunikasi
pemilihan bagian dalam sekolah. Misalnya, ketua kelas atau pengurus OSIS. Jika keputusan janjinya lebih sesuai keinginanmu atau kamu percaya pendidikannya baik. Digabungnya organisasi muda-mudi yang memperjuangkan hak masyarakat. Contohnya organisasi lingkungan hidup yang memperjuangkan hakmu untuk mengoperasi dunia yang bebas dari sampah dan polusi di masa depan. Itu sekilas tentang demokrasi ya. Jadi sudah nampak oleh kalian mungkin gambaran sedikit tentang demokrasi ya, baik itu apa itu demokrasi dan bagaimana demokrasi di Indonesia. Nanti langkah selanjutnya nanti silakan didiskusikan di kelompok. Karena tadi sudah kalian perhatikan baik itu materi tentang kelima tentang demokrasi maupun juga video pembelajarannya. Selanjutnya silakan duduk ke kelompok ya, sesuai dengan yang sudah Bapak bagi kelompoknya tadi untuk mendiskusikan tentang demokrasi ya. Silakan. Baik Anda, sekarang kalian sudah duduk ke kelompok ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan KPD ini ke kalian. Silakan diskusikan di kelompok masing-masing ya. Tekniknya itu ya, kalian buat jawabannya itu di kertas lembar ya. Sudah Bapak berikan KPD-nya. Silakan ada soal, beberapa soal itu. Soal itu yang akan kalian diskusikan di kelompok nanti. Dan silakan jawabannya buat di kertas lembar saja ya. Dan nanti akan ada presentasi ke kelompok ya. Oke, sekian, silakan dikerjakan ya. Baik Anda. Tugas yang akan kalian kerjakan sudah mengerti ya. Jadi yang pertama itu kalian lihat pertanyaan yang ada di lembar KPD ini. Yang pertama itu apa saja contoh penerapan demokrasi yang kamu lihat di sekitarmu. Jadi nanti kalian cari itu jawabannya, diskusikan di kelompok ya. Yang kedua, mengapa suara setiap orang itu penting dalam demokrasi ya. Yang ketiga, apa saja hak dan kewajibanmu sebagai warga negara dalam berdemokrasi. Dan selanjutnya, jelaskan tantangan demokrasi di Indonesia. Jadi itu nanti kalian diskusikan di kelompok, terus kalian cari jawabannya, nanti dipresentasikan di depan kelas. Oke ya, yang paham ya? Oke, karena kemarin kalian sudah belajar tentang demokrasi ya. Kalian sudah setidaknya mengetahui sedikitnya tentang demokrasi ya. Dan kemarin juga sudah Bapak tugaskan kalian di kelompok untuk berdiskusi tentang demokrasi tersebut. Sekarang tugas yang Bapak berikan kemarin kalian sudah siap semua ya? Oke, untuk itu langkah selanjutnya kalian tampil presentasi ya, presentasi kelompok. Sebelum itu Bapak mau ngambil tugas kalian dulu ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang demokrasi ya, dan juga Bapak sudah tugaskan kalian berdiskusi tentang KPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian kemarin ya. Semuanya itu mencakup semuanya tentang demokrasi. Hari ini kita akan tampil presentasi ya. Cara tampil presentasinya tentunya kita ambil secara acak ya, berdasarkan ada agim yang di depan ya. Jadi siapa kelompoknya yang nanti kena berarti dia yang tampil ke depan ya. Kita coba ya. Semuanya siap? Siap. Oke.
3 ya. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan merepresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang akan bermakan 1. Dua Akademi, 3 Jehadia Putri, 4 Ibu Sarifah, 5 Elika Senengana, 6 Naisila Kanisha Maisyarani, 7 Asyifa Istuayu, 8 Nadira Isya. 1. Apa yang kamu ketahui tentang demokrasi? Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Kenapa kita perlu memilih pemimpin agar tidak ada perpecahan antar masyarakat? 3. Bagaimana caramu menyampaikan pendapat? Ucapkan dengan cara kata-kata yang sopan dan bijak dalam menyampaikan pendapat. 5. Contoh saja contoh penerapan demokrasi yang kamu lihat di sekitarmu. 1. Pemilihan umum. 2. Partisipasi dalam pemilihan demokrasi. 3. Kebebasan berbicara dan berkumpulan. 4. Hak untuk mengajukan petisi. 5. Mengapa suara setiap orang penting dalam demokrasi? Karena ia merupakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi langsung dari warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah tampil ya. Tentunya dia sudah memiliki pemahaman tentang demokrasi, apalagi demokrasi di Indonesia. Dan sebelum kita tutup, tentunya kita akan refleksi lebih dahulu ya terkait tentang P5 kita hari ini ya. Coba nanti siapa yang bisa menjawab, silakan jawab ya. Saya Bapak. Yang pertama, apa itu demokrasi? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Ya, jadi demokrasi itu sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara secara langsung melalui perwakilan yang mereka pilih. Ya, itu demokrasi. Ya, oke, bagus sekali ya kelompok 4. Ya. Oke, terakhir coba kalian lihat di sekitar kalian yang di sekolah, apa bentuk demokrasi yang dari sekolah? Tunjukkan. Ya, pemilihan ketua OSIS ya, salah satu demokrasi yang ada di sekolah kita. Ya. Oke, mungkin cukup sekian saja ya untuk P5 kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya itu kalian akan materi kalian itu tentang visi dan misi ya masing-masing kandidat calon tadi ya. Nanti kalian akan di kelompokku akan mengajukan siapa kandidatnya yang akan menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan masing-masingnya nanti akan membuat visi-misi ya masing-masingnya. Dan itu visi-misi itu akan ditampilkan di depan. Ya, visi-misi itu kalian buat nanti di kertas karton. Ya, jadi berbentuk poster. Berkreasilah kalian sebagus mungkin buat visi-misi kalian masing-masing kandidat itu ya. Nanti akan ada presentasi ke depan tentang visi dan misinya masing-masing. Ya, udah paham kalian semua? Oke, sekian saja dulu untuk hari ini. Kita
dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Nasya Putra dari kelas 7B. Isi saya menjadi calon ketua OSIS SMP Negeri 22 Padang adalah memberikan supaya aman, nyaman, serta sejahtera dan membawa siswa-siswi ke sekolah unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Misi saya menjadi calon ketua OSIS SMP Negeri 22 Padang adalah meningkatkan prestasi SMP Negeri 22 Padang dalam bidang olahraga maupun bidang yang lainnya, dan mengadakan kegiatan acara contohnya seperti 17 Agustus dan Kasmir, dan membantu dalam pengabdian SMP Negeri 22 Padang dan menjaga lingkungan sekolah. Yang keempat dan yang terakhir itu menjaga tali silaturahmi, pertemanan dan persaudaraan SMP Negeri 22 Padang. Sekian visi saya menjadi calon ketua OSIS. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2.